kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami sungguh gentar akan segala kasih yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami mau taat kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah minggu ini. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan juga membaca, mendengarkan, dan menghidupi firman Tuhan. Pagi ini Tuhan berkati hamba-Mu yang hina ini, berkati setiap jemaat dan kami semua yang beribadah. Kiranya suara Tuhan boleh sampai di dalam hidup kami masing-masing dan kami boleh taat kepadamu. Berkati firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya sehingga pada pagi hari ini saya boleh ada di sini. Bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tapi semata-mata karena karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, saya dari Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin. Di sana kami melayani, saya dengan istri, menjangkau desa yang tertinggal. Kami mencoba untuk mengajak orang-orang desa yang belum mengenal Tuhan, mengenal melalui karya-karya ciptaan Tuhan di dalam alam semesta di sekitar kita. Kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi mereka, sehingga mereka melihat kebaikan Tuhan dan mungkin saja mereka mempertanyakan Tuhan. Sehingga itulah kesempatan kami untuk boleh menjelaskan Tuhan dengan cara-cara pelayanan mengelola alam sekitar. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini tema kita adalah saling mengampuni. Tadi ayat sudah dibaca dari Efesus pasal yang keempat ayat 30 sampai 32, tapi saya akan baca dulu dari konteks ayat sebelumnya supaya kita bisa memahami lebih utuh apa yang dimaksud yang dikehendaki oleh Tuhan. Dari Efesus 4 ayat 17. Kalau LAI memberikan judul manusia baru. Saya akan bacakan buat kita semua, mari kita boleh memperhatikannya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan perkataan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lalu kita masuk ayat 30, 31.
Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus pada saat menulis surat ini, dia sedang ada di penjara. Kalau kita lihat dari ayat sebelumnya ya, dari pasal 4 ini. Kemungkinan di Roma, di kota Roma, pada saat dia ditangkap dan di penjara. Dia ingat kepada jemaatnya di Efesus. Efesus adalah kota besar yang ada di Asia Kecil, Turki sekarang. Di sana dikenal dengan banyaknya tradisi, peradaban, kebudayaan yang maju. Beragam kebudayaan ada di sana. Beragam perdagangan-perdagangan yang kelasnya internasional juga di sana. Bahkan beragam agama dan kepercayaan juga di sana. Di Efesus terkenal dengan beragam budaya, beragam model dari manusia. Karena itu Paulus sedikit gentar mengingat saudara-saudaranya di sana. Karena multidimensi, multikultur itu akan menjadi potensi perpecahan, pertentangan, dan kritis terhadap moralitas. Paulus ingin supaya jemaat di sana hidup bersatu, tetap bersatu di dalam Kristus. Karena itu dia menulis surat ini. Kalau kita lihat tadi dari ayat yang ke-17 sampai ayat ke-29, itu semua merupakan nasihat Paulus tentang etika Kristen. Bagaimana orang yang sudah hidup di dalam Kristus, bagaimana orang yang sudah lahir baru harus meninggalkan hidup lamanya. Dia menjelaskan begitu rinci apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di Efesus yang sudah lama, yang tidak baik harus ditinggalkan. Kenakan hidup yang baru. Lalu di ayat yang kita baca terakhir 30, 31, 32 itu adalah nasihat Paulus yang praktis tentang bagaimana orang Kristen hidup di dalam roh. Paulus menekankan kehidupan etis umat Kristen yang seharusnya. Dia menasihati supaya orang-orang Kristen tidak lagi menggunakan cara hidup lama dan tidak lagi mendukakan Roh Kudus. Mari sekarang kita lihat satu persatu. Pasal 30 dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang berdiam di dalam orang percaya. Dan dia memiliki kehendak, memiliki perasaan. Dan dia juga bisa berduka karena kelakuan-kelakuan orang percaya. Di dalam perjanjian lama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep Roh Kudus didukakan itu sudah diceritakan. Di dalam kitab Yesaya tercatat, Yesaya pasal 63, tetapi mereka memberontak, ini tatkala orang Israel memberontak kepada Tuhan, dan mendukakan Roh Kudusnya. Sebab itu ia, maksudnya Roh Kudus, berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri, yaitu Roh Kudus, memerangi mereka. Nah ini dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu sudah ada, sudah dinyatakan, sudah dikaruniakan Tuhan supaya semua umat itu paham, mengerti, menyadari.
konsep mendukakan Roh Kudus itu sudah ada. Tatkala manusia memberontak kepada Tuhan, maka Roh Kudus menjadi musuh kita. Tatkala manusia berusaha melawan Tuhan, Roh Kudus memerangi kita. Yesaya 63 ayat 10. Sebenarnya ini adalah satu keadaan yang normal, yang natural. Terjadi juga di antara kita pada zaman dan saat ini, saudara sekalian. Jikalau seorang tua, papa dan mama punya anak yang sangat disayangi, maka papa dan mama itu akan mendidik anak itu dari kecil, dewasa, sampai besar. Semoga menjadi anak yang saleh. Jikalau kita melihat anak itu pintar, mungkin orang tuanya mendidik teguh dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Jikalau kita melihat anak itu pintar bergaul, suka menolong, oh pasti orang tua akan sayang kepada dia. Inilah anak yang baik. Inilah anak yang tahu menghormati orang tua, menghormati Tuhan. Oh, kita akan bahagia sekali. Tetapi saudara, jikalau tiba-tiba dia memberontak kepada orang tuanya, pasti orang tuanya kaget dan pasti orang tuanya akan sedih. Demikian juga Roh Kudus. Anak ini mungkin melawan orang tuanya, bahkan pasti orang tuanya akan kecewa sekali dan berusaha marah, memberikan nasihat yang bertubi-tubi, memerangi anak ini. Padahal anak ini adalah anak kesayangan. Padahal anak ini adalah anak yang boleh dikata dimuliakan oleh orang tuanya. Tetapi dia memberontak, bahkan melawan, maka orang tuanya tidak segan-segan menghajar dia, bahkan mungkin sampai sakit hati. Padahal itu dilarang Tuhan. Mengapa? Karena dia memberontak. Demikian juga kita, saudara. Sebenarnya bagaimana sifat Roh Kudus itu? Kita bisa bayangkan sedikit, saudara ya. Roh Kudus itu semacam api. Dia bisa membara, memberi kehangatan. Tapi dia juga bisa redup. Di dalam 1 Tesalonika 5 pasal 19 dikatakan, jangan padamkan roh. Melawan atau mengabaikan pimpinan roh sama dengan memadamkan apinya. Jangan padamkan roh. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, Paulus menasihati jemaat di sana, kamu adalah bait Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus tentu menuntut kekudusan diri kita. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya Tuhan itu jauh. Pada saat kita mengalami persoalan, permasalahan yang berat, mencoba datang kepada Tuhan, tapi mana Tuhan? Bukan Dia meninggalkan kita, saudara. Tetapi coba cek, apakah hidup kita itu adalah bait yang layak untuk Roh Kudus? Sudah sucikah kita? Sudah bersihkah kita? Kita bisa berdoa, Tuhan mengapa kau jauh? Tapi kita sendiri lupa bahwa kita sebenarnya kotor. Jangan padamkan Roh Kudus. Jangan padamkan Roh Kudus. Kamu adalah bait Roh Kudus. Bahkan di dalam kitab surat Roma pasal 8 ayat 16, Paulus menasihati dan memberitahu kepada jemaat di sana. Roh Kudus bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Oh, saudara, ini luar biasa. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kalau kita anak Allah, maka kita adalah orang yang diberi otoritas oleh Tuhan. Orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu, untuk menguasai segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Roh Kudus bersaksi
bahwa kita anak-anak Allah. Maka tatkala kita melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kita demi nama Tuhan, bisa saja si jahat itu akan menegur kita, menghina kita. Siapa lu? Apa otoritas kamu? Tapi kita bisa dengan bangga, aku anak Tuhan. Aku anak-anak Allah. Aku sudah diselamatkan. Aku miliknya. Aku punya otoritas. Aku punya kuasa. Dia sendiri yang menjadi saksi. Roh Kudus. Kita akan dengan bangga. Kita akan dengan berani. Karena Roh Kudus bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Jangan dukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus artinya membuat sedih. Kalau bahasa aslinya lipeo, bahasa Yunani, bahasa Alkitab, Perjanjian Baru. Artinya membuat sedih secara emosional. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi adalah pribadi Allah yang memiliki kehendak dan perasaan. Ketika orang percaya menyimpan dosa atau tidak hidup di dalam kasih, pada saat itu orang itu sedang menyakiti Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah memateraikan kita berduka. Padahal kita adalah orang yang diselamatkan. Kita adalah orang yang sudah dipilihnya, mempunyai otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bagaimana saudara? Ayat ke-31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan bahkan fitnah. Buanglah itu dari antara kamu. Buanglah semua ini, baik marah, geram, kejahatan, fitnah. Ini paralel dengan Kolose 3 ayat 8 dan 9. Jikalau banyak perkataan yang sama, nasihat yang sama dikeluarkan, dicatat di dalam firman Tuhan, itu artinya penting sekali. Jangan dukakan Roh Kudus. Buang semua, buang semuanya, baik itu amarah, geram, sakit hati, semuanya buang. Di dalam Yakobus pertama ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya. Amarah yang tak terkendali bertentangan dengan karakter Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 ditulis, jangan ada akar yang pahit. Kepahitan itu bisa mencemari banyak orang, saudara. Apa sih kepahitan? Kepahitan adalah kebencian, kemarahan yang disimpan terus, berlarut-larut. Kepahitan menimbulkan kegeraman. Geram menimbulkan kemarahan. Kemarahan, pertikaian, dan bahkan perpecahan di antara kita. Mengeri sekali saudara. Di dalam surat Roma pasal 13, tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup baru akan menuntut kita membuang semua yang lama. Apa saja yang dibuang? Paulus tidak mencatat hanya dosa-dosa besar, tidak. Tetapi juga hal-hal kecil yang sering terjadi di antara kita sehari-hari. Kepahitan misalnya. Ya, kebencian yang mendalam yang terus disimpan. Kegeraman, ya, kemarahan, luapan emosi yang membakar darah kita bisa mendidih. Pertikaian, ya hal sepele. Keributan yang
memunculkan perdebatan sangat keras. Ya, saya percaya di sini mungkin tidak ada. Bahkan fitnah, mencemarkan nama baik orang. Mungkin mengupload ya melalui hoax, membuat hoax, mencemarkan nama baik orang. Bahkan juga segala kejahatan. Artinya sesuatu yang dikerjakan dengan sengaja, sesuatu yang jahat yang dikerjakan dengan sengaja, buanglah itu, kata Paulus. Paulus tidak hanya menyebutkan dosa-dosa besar, saudara, tapi juga hal-hal yang sering dianggap kecil, namun menghancurkan relasi kita dengan Tuhan, menghancurkan relasi kita dengan sesama. Jadi ayat yang ke-32, hendaklah kamu ramah seorang akan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus. Matius pasal 5, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hidup baru di dalam Kristus dicirikan sebagai kasih. Kita memiliki kasih, belas kasihan dan pengampunan yang berakar pada pengampunan dari Allah sendiri. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasih dan belas kasihan menjadi tanda bahwa kita anak-anak Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa di surga adalah murah hati. Jadi standar kemurahan harus mengacu kepada kemurahan Tuhan, bukan atas kemurahan menurut pandang manusia. Bukan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Matius 18 ayat 21. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Hal ini paralel langsung, saudara, dengan perintah dan dasar pengampunan dari Tuhan. Kenakanlah belas kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita ingat akan perumpamaan hamba yang tidak mengampuni hambanya, dia sudah diampuni oleh Tuhannya, tapi dia tidak mengampuni hambanya. Di dalam Matius pasal yang ke-18, maka dia mendapat hukuman lebih berat daripada orang yang tidak mengampuni. Jadi pengampunan itu, saudara, harus diwujudkan juga kepada sesama. Kita kan sudah punya Tuhan, kita kan sudah diselamatkan, maka ayo kita juga maafkan orang lain, ampuni orang lain. Kenakan 3 ciri dan sifat ilahi. Yang pertama, sesuai dengan Alkitab, ramah. Sifat Tuhan, ramah. Sikap lemah lembut dan bersahabat. Yang kedua, penuh kasih mesra. Ini sifat ilahi. Belas kasih yang muncul dari hati, bukan karena disuruh, bukan karena ikut-ikutan. Yang ketiga, saling mengampuni. Tentunya pengampunan itu anugerah Tuhan. Pasti kita tak mungkin bisa mengampuni dengan sendirinya kalau bukan digerakkan oleh Roh yang Kudus. Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita di dalam Kristus. Maka umat Allah wajib mencerminkan kasih itu dan pengampunan itu kepada sesama. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita belakangan ini banyak sekali masalah, banyak sekali stres yang dimunculkan karena banyak peristiwa, krisis ekonomi. Ya, saya tidak tahu kalau di
Jakarta, Kelapa Gading ini bagaimana merasakannya. Kalau kami di daerah tidak terasa sebenarnya, tidak terdengar, tetapi kita merasakan kesulitan. Harga barang mahal, naik, mencarinya susah, suruh bayar pajak lagi, dan sebagainya dan sebagainya. Krisis ekonomi, kita sudah lewat pandemi, kita sudah mengalami betapa sulitnya pada masa itu. Dan sekarang pun masih banyak virus-virus yang gak karuan, yang gak jelas. Tidak terlalu jauh beda dengan masa pandemi. Itu membuat kita stres. Lalu kita lihat di media sosial, konflik sosial, intoleransi di mana-mana. Belum selesai di satu daerah, muncul di daerah lain. Jangan-jangan nanti di daerah kita, ketakutan mulai muncul, stres bertambah. Ketegangan politik, demonstrasi di mana-mana. Tidak ada habis-habisnya. Kita terus diperhadapkan dengan fakta di dunia ini, saudara kasih. Dengan apa-apa yang terjadi. Tidak gampang kita melewatinya. Tidak gampang kita menghadapinya. Dan tidak gampang juga bagaimana jalan keluarnya. Semuanya meningkatkan stres kita. Stres itu akan kita bawa di dalam keluarga. Ini bahayanya. Keluarga kita akan merasakan juga stres. Anak kita, saudara kita, orang yang dekat dengan kita. Dan lebih bahayanya lagi, stres itu dibawa dari keluarga ke gereja. Ke dalam persekutuan. Kita menjadi saling curiga, kita menjadi suam-suam kuku. Jadi bagaimana saudara? Tekanan itu kerap kali menimbulkan emosi negatif, amarah, saling menyalahkan. Muncul kebencian yang tersembunyi. Bahkan ujungnya perpecahan. Hindari saudara, hindari. Maka jika firman Tuhan berkata, jangan mendukakan roh. Mari kita sadari bahwa menyimpan kepahitan dan memecah relasi akan menutup jalan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup dan di dalam komunitas kita. Kalau firman Tuhan berkata, buanglah segala kepahitan. Mari saudara kita lakukan itu, jangan ditunda. Lakukan detoks rohani, memurnikan hati kita. Memurnikan jiwa kita. Jangan ada kepahitan. Kita coba renungkan, apakah ada relasi yang rusak di antara kita. Lalu kita mengambil langkah rekonsiliasi. Jangan diam. Jangan terus hidup di dalam dosa lama. Jikalau firman Tuhan mengatakan, ramahlah kamu dan penuh kasih mesra. Mari kita bangun empati, mulai sekarang. Di dalam keluarga, di dalam percakapan di meja makan. Mari kita bangun empati. Jangan biarkan luka lama itu mengganggu kita. Lakukan percakapan di dalam keluarga, di gereja, di sosial media. Ya. Pilih kata-kata yang membangun. Jangan kata-kata yang menyakitkan, apalagi memfitnah. Kalau firman Tuhan berseru, hendaklah kamu saling mengampuni. Saudara, mari kita ampuni. Sebelum kita menuntut keadilan, memang kita tahu itu salah dia. Bukan aku, itu salah dia. Sebelum tuntut keadilan, ampuni. Jangan biarkan luka batin itu berkembang menjadi akar kepahitan yang nanti menular. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita susah memaafkan orang lain, ingat pengampunan Allah. Ketika kita sulit untuk berbincang, bercakap dengan orang yang menyakiti kita, lihat salib.
Kasih Allah itu mendahului pertobatan kita. Karena bukan usaha kita diselamatkan. Maka kita juga harus bisa memberi ruang untuk pemulihan. Pada waktu kita sulit sekali saudara, kita pandang salib Tuhan. Kita ingat betapa Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan. Pandang salib itu, memang kita bisa lihat Dia Allah. Karena itu Dia bisa menghadapi seluruh kesulitan-kesulitan dan aniaya. Tetapi selain Dia Allah, saudara ingat, Dia juga manusia 100%. Dia bisa merasakan lapar, bisa merasakan sedih, merasakan sakit yang luar biasa. Tapi Dia mau rela untuk disiksa. Supaya apa? Supaya Dia memberi contoh kepada kita. Kita sama manusia. Jadi tatkala kita mengalami kesulitan saudara, sulit sekali untuk memaafkan. Maafkan. Pandang Yesus. Pandang Kristus. Dia sudah memberi contoh kepada kita. Etika Kristen bukan hanya tuntutan moral, tapi respon atas anugerah Allah. Roh Kudus bukan hanya penyemangat, tetapi pribadi ilahi yang bisa didukakan jika kita tidak hidup dalam kasih. Pengampunan dan kasih bukan hanya untuk kondisi normal, tetapi terutama harus bersinar di tengah tekanan dan masa-masa krisis. Jadi saudara, mari kita buang yang lama, kenakan yang baru. Karena pertobatan dari sifat lama menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seorang yang sudah mempunyai pakaian yang baru, tetapi dia masih pakai pakaian yang lama, yang sobek, yang kotor, yang bau, itu aneh. Itu tidak natural. Buang yang kotor, pakai yang baru. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Kristen loh, kita orang yang diselamatkan. Kita pengikut Kristus. Buang yang jahat, kenakan yang baru. Roh Kudus memateraikan kita sebagai milik Allah dan bahkan menjamin keselamatan kita. Itu milik kita, itu status kita. Mendukakan Roh Kudus berarti menyakiti hatinya dengan perilaku dan sikap yang bertentangan dengan kasih-Nya. Saudara yang terkasih, mari kita tanyakan di dalam hati kita. Apakah ada kebiasaan atau sikap yang sedang mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita? Di dalam hidup saya? Mari kita buang semua sifat lama. Paulus tidak menyebutkan dosa-dosa yang signifikan di dalam kita untuk berlaku tidak mendukakan Roh Kudus. Ia menyebut dosa-dosa relasional, dosa-dosa yang sepele boleh dibilang. Kepahitan, kemarahan, pertikaian yang biasa. Semua itu ibarat racun yang membunuh hubungan. Ibarat racun yang bahkan merusak situasi jemaat. Kita tidak cukup untuk memilih-milih. Saya akan ampuni dia, tapi yang itu nanti dulu. Tidak, saudara. Tuhan minta total ampuni. Kita enggak cukup mengurangi, harus buang seluruhnya. Seperti kita membuang sampah busuk. Mari kita mulai memurnikan rohani kita. Kita akui dan kita lepaskan semua kepahitan. Walaupun itu susah, enggak gampang. Kita kenakan karakter Kristus. Kita kenakan karakter ilahi. Apa? Ramah. Itu pertama. Firman Tuhan mengajar kita. Sikap yang hangat dan bersahabat. Bahkan kepada orang yang sulit sekali kita kasihi. Kedua, penuh kasih mesra.
peka terhadap pergumulan orang lain. Memang kita belum tentu bisa menolong, tapi minimal kita bisa menemani. Minimal kita bisa mendoakan. Minimal kita bisa ngobrol untuk melepaskan kesusahan mereka. Saling mengampuni. Meneladani pengampunan Allah di dalam Kristus. Saudara, pengampunan itu bukan pilihan. Aku mau mengampuni dia. Aku tidak mau, bukan. Tapi pengampunan itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen. Karena Kristus sendiri mencontohkannya. Mulai minggu ini saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita pilih tindakan yang konkret di dalam hidup kita. Jikalau kita punya pergumulan, mari mungkin kita coba menghubungi, menelpon orang yang kita jauhi. Kita coba supaya ada pengampunan dan anugerah Tuhan cukup. Pertobatan sejati bukan sekedar berhenti dari berbuat buruk, tapi mengenakan karakter Kristus dalam setiap aspek hidup kita. Dunia melihat Kristus bukan dari kata-kata kita, tetapi dari perubahan nyata dalam sikap dan perbuatan kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin dan merubah hati kita, sehingga kita tidak mendukakan Roh Kudus, boleh saling mengampuni. Amin. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan, ubah hati kami. Pimpin kami supaya kami bisa saling mengampuni. Karena kami tahu Engkau sudah memberikan contoh kepada kami. Engkau lebih dulu mengampuni orang-orang yang tidak tahu melakukan apa terhadap-Mu. Biarlah Engkau juga memimpin kami supaya kami rela mengampuni. Anugerahkan kami Tuhan pengampunan itu. Anugerahkan kami Tuhan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti di tempat ini, tapi biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan terus memimpin jemaat di tempat ini. Terus memimpin kami untuk senantiasa taat dan peka, sehingga jangan sampai sedikit pun kami mendukakan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh menggumulkan firman-Mu. Biarlah mulai hari ini Tuhan, Engkau memperbarui hidup kami lagi. Dan Engkau memberikan semangat kepada kami lagi. Sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Andreas Yubo sudah sampaikan firman Tuhan. Dalam minggu ini saya 2 kali ke rumah duka, salah satunya ke Pak Suhadi almarhum, anak Ibu Tuti Supardan. Yang satunya saudara tidak kenal. Yang saya mau sampaikan tadi Pak Andreas sampaikan tentang Roh Kudus menjadi saksi bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Waktu saya dengar kalimat itu, saya teringat dalam satu kunjungan melayat ke rumah duka itu, ketika sang ayah meninggal, anak-anak tidak mempedulikan. Lalu ketika masih hidup maksudnya, dan setelah meninggal, saya dengar kabar anak-anaknya kumpulkan sejumlah uang, sekian puluh juta, buat papanya yang meninggal. Terus saya pikir itu kan sesuatu yang bagus. Tapi setelah saya dengar itu, ada orang yang mengurus dari sejak ayahnya ini sakit sampai meninggal, mengatakan jangan terima uang itu. Loh, saya jadi bingung, maksudnya gimana? Bukankah baik anak-anaknya kumpulkan?
ternyata orang yang mengurus daripada bapak yang meninggal itu, yang saya kunjungi melayat, tahu dia menjadi saksi bahwa anak-anaknya ini memang bukan anak-anak yang baik yang mau mengurus orang tua. Jadi setelah orang tuanya tidak ada, meninggal, seolah-olah dia mungkin mau kasih lihat ini, aku kasih sejumlah dana. Dan saya terkejut bersama istri bahwa kembalikan sejumlah uang yang sudah diberikan kepada anak-anak itu. Jadi ditolak. Jadi yang menjadi saksi adalah orang yang memang concern, yang mengurus, yang memperhatikan sejak sakit sampai meninggal. Maka tadi waktu saudara dengar firman Tuhan, Roh Kudus menjadi saksi bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Jadi saksi apakah kita bisa mengampuni atau tidak. Apakah kita simpan kepahitan, kegeraman. Kalau itu semua kita simpan, nanti yang bersaksi, kalau tadi saya ceritakan ada orang yang bersaksi, enggak, ini orang, ini anak-anak memang enggak baik, enggak usah terima. Oh itu ngeri saudara. Jadi Roh Kudus menjadi saksi buat saudara dan saya akan kasih tahu si A, si B, si C, dia anak Tuhan, dia orang percaya, atau dia bukan. Jadi bukan kita, tapi Roh Kudus. Kiranya Tuhan menolong kita menerjemahkan, mengaplikasikan firman Tuhan yang indah untuk kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Roh Kudus akan menjadi saksi bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Saya undang bagi berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri dengan menaikkan pujian nomor 2, bagian refnya saja mengingatkan kita supaya kita belajar saling mengasihi, saling mengampuni. Karena kasih Tuhan, pengampunan Tuhan sudah kita terima. Kita naikkan pujian ini, refnya saja. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Mari beri salam kiri kanan depan belakang sambil kita naikkan pujian ajarilah. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu
kasih-Mu, kudus tiada batasnya. Mari kita akhiri dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini, firman-Mu dengan demikian jelas mengajar kami untuk mempraktekkan kasih Kristus, pengampunan Tuhan yang sudah kami terima. Biar Roh Kudus menjadi saksi bahwa kami memang anak-anak terang, sehingga terang boleh terpancar dari cara kami hidup, cara kami berkata-kata, cara kami bereaksi terhadap kepahitan, kegeraman, kebencian dengan kasih Kristus, memandang kayu salib Engkau, melihat teladan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Mulai dari keluarga dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, cucu, menantu, relasi di dalam gereja, sesama pengurus, jemaat. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong sehingga kami boleh menjadi terang di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Orang akan bersaksi, terlebih lagi Roh Kudus akan bersaksi bahwa memang kami adalah anak-anak terang. Teguhkan firman-Mu bukan hanya menjadi konsumsi firman kami dengar buat pikiran kami dan hati kami, tapi menggugah hati, pikiran, dan tangan kami untuk bekerja, untuk bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam segenap kelemahan-kelemahan kami menjalani hari-hari kami, biar kami terus bersembunyi di balik salib Kristus. Biar Engkau semakin nyata. Berkati hamba-Mu yang sebentar juga melayani di youth dan akan kembali ke Palembang. Tuhan menyertai perjalanan sehingga boleh melayani bersama istri dengan sukacita dalam pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kami berdoa untuk setiap kami di dalam pergumulan kami. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Beri kami kekuatan, berikan kami iman untuk melangkah sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan perasaan-perasaan kami yang sudah berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk di hari perhentian. Kami boleh diberkati dengan firman, kami boleh diberkati dengan berkat-berkat ilahi. Sehingga sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Apa yang kami perbuat kiranya dibuat Tuhan berhasil, sehingga Engkau yang dimuliakan, baik secara pribadi, keluarga, gereja, bahkan di dalam segenap jatuh dan bangun kami. Tuhanlah yang dipermuliakan. Banyak yang ingin kami doakan, terus topang kami di dalam doa seperti Tuhan Yesus juga mengajar para murid-Nya berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.